Yo, what's up guys? Balik lagi di Detek Indo bareng gue Dendi. Brand gila mana sih yang bisa ngasih HP dengan harga di bawah 2,5 juta tapi pakai SoC Helio G99, RAM 8GB, storage 256, stereo speaker by JBL, layar 120Hz dengan desain mewah dan IP53. Banyak banget ya. Siapa lagi yang berani kan selain King Phoenix lewat HP keluaran terbarunya yaitu Note 30. Oke, sebelum mulai videonya, kalau kalian mau lihat paket pembeliannya, monggo ya, bisa klik link di atas sini. Lanjut, jadi yang pertama gue mau bahas desainnya yang menurut gue wow banget buat HP di harga segini. Dia udah menganut desain kotak-kotak sama kayak adik-adiknya yang pernah gue review kayak Hot 30i dan Hot 30. Note 30 bahkan lebih bagus lagi. Bentuk bump kameranya ini fresh ya, karena nggak lagi ngikutin HP buah-buahan. Ya emang bahan back covernya masih dari polikarbonat, nggak kayak versi Pro-nya yang udah pakai kaca. Cuma finishing matte-nya ini yang ngebuat material back covernya berasa mahal. Dan tentunya nggak ninggalin sidik jari. Dan di sekitaran kameranya berfinishing polish yang agak mengkilat-mengkilat. Buat bentuk frame-nya udah kotak-kotak juga dan berfinishing chrome. Kekurangannya ya bakal gampang banget buat ninggalin sidik jari kalau dipegang tanpa case. But overall, desain Note 30 ini berasa mahal ya. Gue nggak ngerasa kayak lagi pegang HP 2 jutaan. Berasanya tuh kayak pegang HP 4-5 jutaan. Karena feel-nya bener-bener premium. Buat layarnya dia udah pakai desain punch hole, tapi bagian hitam di kamera depannya ini agak gede ya. Kalau lo pakai HP ini buat nonton atau gaming, pasti langsung notice banget deh. Nah, buat bezel layarnya, ini yang nandain kalau HP ini harganya cuma 2 jutaan. Karena bezel bagian kiri kanan atasnya masih tergolong tebel. Apalagi bagian dagunya lebih tebel lagi. Buat layarnya sendiri dia udah pakai panel IPS 120Hz berukuran 6,78 inci. Beresolusi Full HD Plus dengan peak brightness-nya sampai 580 nits. Touch samplingnya 240Hz. Specs layar kayak gitu udah enak aja ya buat nampilin konten saat kita nonton atau buka sosmed. Kayak biasa, layar Infinix punya saturasi yang lumayan tinggi, tapi karena layarnya IPS, jadi buat ketajaman dan kepekatan warna hitamnya yang kurang oke kalau dibanding panel AMOLED. Kalau buat main game, layarnya juga cukup oke. Buat speakernya, Note 30 ini udah dituning sama JBL ya. Dan keluaran suaranya buat gue HP 2 jutaan ini udah cukup oke banget. Bassnya berasa dibarengin mid dan high-nya yang masih cukup enak. Buat di kelas harga segini sih, kualitas suara speakernya udah di atas rata-rata. Note 30 pakai baterai 5000 mAh dengan fast charging 45 watt. Buat daya tahan baterainya, kalau buat nonton YouTube dengan resolusi Full HD selama 30 menit dia cuma berkurang 3%. Kalau buat scrolling TikTok 30 menit dia berkurang 5%. Dan kalau buat main Genshin selama 30 menit dengan settingan lowest 60 fps dia berkurangnya 12%. Buat gua daya tahan baterai Note 30 bisa dibilang kurang efisien ya, karena biasanya Helio G99 ini termasuk SoC yang irit daya. Ya kalau masalah borosnya ada di UI, semoga bisa cepat dibenerin sama Infinix. Kalau buat hardware dan softwarenya, Infinix Note 30 ini pakai SoC MediaTek Helio G99, RAM-nya 8GB yang bisa ditambah 8GB lagi. Dan storage-nya udah gede banget di 256GB. Baterainya sendiri udah 5000 mAh yang ditemenin charger 45 watt yang udah ada di dalam kardusnya. Yang buat ngecas dari 1-50% cuma butuh waktu 19 menitan. 45 watt di sini di atas rata-rata ya. Biasanya kalau di HP lain buat ngecas baterai 5000 mAh dari 1-50% butuh waktu di atas 20 menit. Dan dia buat ngecas ke 100%-nya cuma butuh waktu 48 menit. Kenceng banget ya. Note 30 juga udah pakai XOS V13.0 berbasis Android 13. Kalau buat tes Antutu dia dapat skor 438 ribuan. Kenceng banget ya buat HP harga 2 jutaan. Kalau buat tes CPU throttling dia dapat skor 93%. Iya, gue tahu. Stabil bener ini si Note 30. Terus kalau buat tes Geekbench 6 dia dapat single core-nya di 729 dan multi-core-nya di 2001. Buat main ML ya udah pasti enak lah ya. Enteng. Bisa disettingan grafik ultra, refresh rate super. Yes, 90 fps-nya udah kebuka nih di sini nih. Dan pas gue mainin 3 match berturut dia stabil banget cuy dan bisa dapat rata-rata fps-nya di 83 fps. Kalau buat main PUBG dia dapat settingan smooth ultra. Main di settingan ini Note 30 lanjai banget. Bisa dapat rata-rata FPS-nya di 38.
Dan yang bikin asik, gyronya udah hardware nih. Buat ngeker-ngeker sih mantep, akurat banget. Kalau main Genshin Impact yang paling bener taruh di settingan lowest 60 fps. Kalau main 30 menit di HP ini bisa dapat rata-rata FPS-nya di 41 fps. Lumayan lancar main di Note 30. Dan suhunya juga cuma anget-anget tipis aja di 38-an. Oke, kalau buat kameranya dia pakai triple setup kamera ya. Tapi 2 kamera tambahannya menurut gue cuma gimmick aja. Karena yang kalian bakal sering pakai itu pasti kamera utamanya yang punya resolusi 64 megapiksel dengan f1.7. Sisanya kamera depth dan QVGA. Saran gue buat Infinix sih ya udahlah, gak usah main kamera gimmick kayak gini. Mending kasih aja kamera utama sama kamera depth aja biar foto bokehnya makin bagus. Atau kalau niat bagusin kameranya, sekalian aja kasih kamera ultrawide. Nah, buat kamera depannya punya resolusi 16 megapiksel dengan f2.0. Buat hasil foto kamera utamanya sih cukup oke ya, cuma nggak wow banget. Menurut gua, HP di harga 2 jutaan ada yang lebih bagus hasil fotonya daripada Infinix Note 30. Karakter hasil fotonya cenderung kemerahan buat warnanya, walau detailnya cukup oke dan dynamic range-nya juga cukup luas buat HP di harga 2 jutaan. Nah, yang oke sih menurut gua Infinix udah mulai berani nih ngasih perekaman video 1080p 60 fps di kamera belakang dan kamera depannya. Nice banget nih Infinix. Ya, ini adalah contoh video dari Infinix Note 30 di resolusi 1080p 60 fps nih. Mantap, akhirnya ada juga ya di Infinix ya. Oke, ini di kamera belakangnya, di kamera utama. Kalau kita lihat dynamic range-nya so-so aja ya. Terus buat ngelawan sinar matahari, oke, lumayan oke. Terus kalau misalnya kita jalan, stabilisasinya kayak gimana nih? Dia kayaknya nggak ada OAS-nya ya. Ya 2 juta, wajar lah. Tapi udah ada 60 fps, udah oke banget nih. Buat di kameranya Infinix Note 30, dia bisa di 2K juga. Kita cobain 2K-nya ya. Nah, ini perekaman 2K-nya, 2K 30 fps tapi ya. Kalau misalnya kita cobain autofocusnya kayak gitu, lumayan smooth. Oke. Terus kalau misalnya kita jalan di 2K-nya, ya kayak gitu, nggak terlalu stabil ya. Terus kalau buat warnanya, warna hijaunya agak lebih ya oversaturated ya, biasa di Infinix. Tapi ini buat di posting di sosmed udah auto bagus, karena nggak usah pakai diedit-edit lagi ya, udah auto goncreng. Oke, kita coba di kamera selfie-nya di Infinix Note 30. Ya, kalau ini Infinix Note 30 di resolusi 1080p 60 fps, ada 60 fps-nya dia. Mantap nih, kamera depannya ada 60 fps Full HD. Jadi buat di posting di sosmed udah auto cakep ya. Terus dia skin tone-nya agak kemerahan sih kalau menurut gua, sedikit kemerahan. Terus buat dynamic range juga nggak terlalu luas, di belakang ini overexpose banget buat nerangin muka gua. Tapi kalau misalnya warna aslinya tuh kayak gitu, nah kayak gitu. Oke, kayak gitu contohnya video dari Infinix Note 30 di kamera selfie-nya di 1080p 60 fps, bisa 2K juga nih. Kita cobain 2K-nya. Ya, ini adalah contoh video dari Infinix Note 30 di resolusi 2K 30 fps di kamera depannya. Nice. Buat kestabilannya ya so-so ya, karena memang nggak ada stabilisasinya. Tapi buat HP 2 jutaan punya 1080p 60 fps di kamera depan itu udah luar biasa banget nih. Nice job Infinix. Tapi buat skin tone-nya masih seperti biasa Infinix ya. Buat warnanya juga udah lumayan saturated. Buat gua sedikit oversaturated. Tapi kalau misal kalian suka yang langsung di posting aja video, langsung di post tanpa diedit, itu bagus banget. Oke, kayak gitu contoh video dari Infinix Note 30 di resolusi 2K 30 fps. So, menurut gua Infinix Note 30 ini udah good deal banget buat kalian yang punya budget mepet tapi butuh HP buat ngegame. Karena ya performanya dari Infinix Note 30 ini bisa banget diandelin. Cuma kalau kalian butuh kamera mantep, layar AMOLED, harusnya kalian ngambil yang versi Pro-nya. Kalau kalian mau yang versi Pro-nya gua review, bisa komen di bawah ya.
Dan segitu aja review The Tech Indo buat Infinix Note 30. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gua Dendi pamit, ciao.